Mungkin kalian sedang menghitung budget untuk mudik lebaran tahun ini. Berikut ini biaya BBM dalam perjalanan Jakarta-Surabaya. Kali ini saya akan ajarkan cara memprediksi biaya perjalanan mobil secara umum. Jadi berlaku nggak cuma dari Jakarta ke Surabaya saja ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Caipo Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biaya perjalanan mobil dari Jakarta ke Surabaya. Sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Setelah BBM naik, tarif tol juga naik. Berapa sih biaya perjalanan mobil dari Jakarta ke Surabaya? Atau mungkin kalian sedang menghitung budget untuk mudik lebaran tahun ini. Coba tonton video ini sampai selesai. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi tahu cara menghitung biaya perjalanan darat menggunakan mobil. Penasaran? Ikutin terus sampai selesai ya! Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, saya mau infokan ke teman-teman, pada perjalanan kali ini, saya menggunakan roof bag Tole yang membuat perjalanan keluar kota jadi lebih nyaman. Saya bisa menaruh barang bawaan di atas mobil, sehingga bagian dalam kabin terasa lebih lega dan leluasa untuk traveling. Saya sudah sering banget pakai roof bag Tole ini. Bahannya bagus, kuat, dan penampilannya juga elegan. Sangat recommended buat teman-teman yang mau perjalanan keluar kota. Berikut ini rekapitulasi biaya BBM dalam perjalanan Jakarta-Surabaya kali ini. Pulang pergi menghabiskan BBM sebanyak 160,8 liter, menempuh jarak 1.725 km, dan total biaya pembelian BBM Rp1.608.000. BBM yang saya gunakan kali ini adalah Pertalite. BBM diisi penuh dari rumah, pencatat kilometer mobil dienolkan. Di perjalanan, setiap pengisian BBM dicatat liternya, kilometer kendaraannya, serta nominal rupiahnya. Begitu tiba kembali di Jakarta, BBM diisi penuh lagi. Intinya, berangkat penuh, pulang penuh. Kemudian dikalkulasi berapa BBM yang terpakai sepanjang perjalanan. Nah, kalau yang ini rekapitulasi biaya jalan tolnya. Dalam perjalanan ini, saya menggunakan rute jalan tol, masuk dari pintu Jatiwaringin Bekasi, lalu keluar di Pasar Turi, Surabaya. Pulang pergi menghabiskan biaya tol Rp1.487.500. Untuk metode pencatatannya, sebelum berangkat, e-tol diisi saldo yang cukup untuk pulang pergi. Setiap selesai pengetepan, dilakukan pengecekan saldo e-tol. Selisih saldo e-tol dicatat sebagai biaya jalan tol. Setibanya kembali di Jakarta, saldo akhir dicocokkan dengan catatan biaya tadi. By the way, sekarang tol Trans Jawa ngetepnya hanya beberapa kali ya, tapi langsung kepotong saldo dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pastikan mengisi saldo e-tol dalam jumlah yang cukup. Saya dan keluarga sering bepergian Jakarta-Surabaya dengan menggunakan mobil. Saya akan tampilkan catatan 3 perjalanan terakhir saya supaya bisa dibandingkan. Yang ini adalah catatan biaya BBM. Berbeda jarak tempuhnya, berbeda liter BBM, berbeda nominal, dan jenis BBM-nya juga ya. Sebelumnya masih pakai Shell dan Pertalite karena di tol Trans Jawa memang nggak ada SPBU Shell. Untuk yang perjalanan terakhir, karena BBM naiknya lumayan tinggi, ya udahlah pakai Pertalite saja. Yang ini adalah catatan biaya jalan tol. Gerbang tol yang digunakan juga berbeda ya, karena memang ada yang keluar di Semarang, terus ke Jogja nggak pakai jalan tol. Kemudian dilanjut lagi ke Surabaya setelah masuk tol di Solo. Nah, dari catatan perjalanan ini,
Sebenarnya ada poin-poin penting yang bisa kita ambil, yaitu kenali km per liter kendaraan, ketahui jarak tempuh, ketahui juga kalau mau lewat tol, kita akan masuk di mana, lalu keluarnya di mana. Kali ini saya akan ajarkan cara memprediksi biaya perjalanan mobil secara umum. Jadi berlaku nggak cuma dari Jakarta ke Surabaya saja ya. Yang pertama, cari tahu km per liter kendaraan. Misalnya, dari info yang saya peroleh di internet, mobil LCGC 16 sampai 20 km per liter. Mobil 1500 cc 10 sampai 14 km per liter dan seterusnya. Yang kedua, cari tahu perkiraan jarak dari kota A ke kota B. Cek jarak di Google Maps, kemudian kalikan 2 karena pulang pergi. Misal dapat info Jakarta-Surabaya 785 km, berarti 785 dikali 2 sama dengan 1570 km pulang pergi. Ketiga, hitung perkiraan biaya bahan bakar. Silakan bagi jarak pulang pergi dengan angka km per liter. Misalnya, mobil 1500 cc berarti 1570 km dibagi 10 km per liter sama dengan 157 liter. Ini adalah prediksi jumlah BBM yang kita gunakan. Selanjutnya, kalikan dengan harga BBM per liternya. Misalnya, kita pakai BBM jenis X, harganya 10.000 per liter. Dikalikan 157 liter sama dengan 1.570.000 rupiah. Keempat, hitung perkiraan biaya jalan tol. Kalau memang kalian akan menggunakan jalan tol, tentukan gerbang tol masuk dan keluarnya. Cek tarif tol dari masuk sampai keluar di Google Maps. Jangan lupa kalikan 2 karena pulang pergi. Misalnya biaya tol Jakarta-Surabaya Rp755.000 kalikan 2 sama dengan Rp1.510.000. Kelima, tambahkan perkiraan biaya bahan bakar dengan biaya jalan tol. Biaya BBM ditambah biaya tol menjadi total Rp3.080.000. Oh iya, ini hanya sekedar buat prediksi ya. Gaya mengemudi kita juga akan berpengaruh pada konsumsi BBM. Semakin kita ngebut, biasanya BBM juga akan semakin boros. Ini juga belum termasuk biaya makan, biaya minum, biaya snack, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebaiknya sediakan anggaran cadangan di perjalanan. Misalkan dana cadangan 10%, berarti kita siapkan tambahan dana Rp300.000. Sehingga total dana yang perlu disiapkan adalah sekitar 3,1 sampai dengan 3,4 juta rupiah. Demikian yang saya bisa bagikan pada video kali ini. Semoga bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk teman-teman yang akan traveling menggunakan mobil. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Kalau kalian mau sharing pengalamannya juga boleh, tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dadah!